96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Merah Putih akan membahas topik yang menarik. Ini mitos dan fakta diabetes mellitus, dan kali ini Kalista tentu nggak sendirian. Bersama narasumber yang sudah hadir kali ini ada Dr. Dandi Firmansyah, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mbak Kalista, selamat pagi sahabat Gemilang. Oke, untuk kabar hari ini baik dan juga sehat ya dokter? Alhamdulillah baik Mbak Kalista. Oke, kita akan menemani sahabat Gemilang tentunya selama 1 jam ke depan. Tentunya ngebahas mitos dan juga fakta tentang diabetes mellitus ini dokter. Dan sahabat Gemilang, acara ini terselenggara berkat kerjasama Diskominfo Kabupaten Magelang, RSUD Merah Putih, dan tentunya LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Talkshow Jamus Gemilang kali ini bisa Anda simak di Gemilang FM Official di YouTube, dan juga bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id. Oke, yang namanya kesehatan tuh mahal banget ya dokter harganya, dan apalagi udah memasuki usia rentan, segala penyakit tuh bisa hadir begitu aja dan kapan aja. Nah, untuk kesehatan gak cuma harus dijaga waktu kita udah memasuki usia lanjut kan dokter, dari muda pun kita tuh harus ngejaga semua biar kedepannya kita bisa menghindari berbagai penyakit yang bisa menyerang kita kapan aja. Itu pasti ya dokter. Dan apalagi Anda yang punya genetik rentan terhadap beberapa penyakit, salah satunya Anda yang punya penderita diabetes, ini seringkali kita dengar-dengar bisa menurun ke generasi kita dokter. Pastikan itu dokter. Nah, seperti apa sih penjelasan dari diabetes mellitus ini? Monggo dokter. Oke, benar banget Mbak Kalista. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Dandi Firmansyah, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Merah Putih. Jadi pagi hari ini menjelang siang kita akan membahas tentang mitos dan fakta diabetes mellitus, di mana diabetes itu sekarang sangat banyak diderita oleh masyarakat, baik itu yang muda, baik itu yang tua, laki-laki, perempuan, itu sama, semuanya insidensinya meningkat. Dan bahkan kita tahu bahwa semakin hari pasien yang berkunjung ke rumah sakit juga semakin banyak begitu. Dan apa yang terjadi selama ini adalah bahwa masyarakat kurang edukasi, bahwa masyarakat itu terkadang menilai diabetes mellitus itu sebuah penyakit yang salah persepsi juga, mengingat bahwa banyak sekali info-info yang mungkin kurang benar yang beredar di masyarakat. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini mungkin kita akan meluruskan beberapa hal yang mungkin terkait diabetes mellitus, sehingga nantinya masyarakat mempunyai pemahaman yang baik tentang diabetes mellitus. Jadi sahabat Gemilang, bahwa diabetes mellitus itu adalah penyakit yang sebenarnya bukan cuman genetik ya, tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Diabetes itu kalau dari ibaratnya asal katanya, diabetes itu adalah pancuran, sedangkan mellitus itu adalah manis. Jadi pancuran manis atau kencing manis gitu. Dimana memang pipisnya itu memang manis pada penderita diabetes mellitus. Nah, penyebabnya memang karena kekurangan insulin, itu satu. Dan yang kedua mungkin insulinnya ada tetapi tidak berfungsi dengan baik di dalam tubuh gitu. Oke. Nah, diabetes ini bisa menyerang kita itu di usia berapa dokter? Masih muda, remaja, atau tua? Itu seperti apa sih dokter penjelasannya? Oke, diabetes itu dibagi menjadi beberapa tipe. Ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang memang terjadi karena faktor genetik, di mana orang itu nggak punya insulin untuk mengendalikan gula. Nah, biasanya muncul itu di masa anak-anak. Sedangkan yang diabetes tipe 2 mungkin kecilnya baik-baik saja, tapi karena pola hidup yang kurang bagus, maka ya hal itu dapat menyebabkan diabetes di usia yang lebih tua. Di samping itu juga ada namanya diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu adalah diabetes yang
dapat terjadi pada ibu hamil biasanya. Jadi di segala macam usia bisa Mbak Kalista. Jadi kalau yang tipe 1 biasanya saat muda, tipe 2 itu biasanya sudah ya umur 40 tahun ke atas karena lifestyle dan pola hidup yang kurang bagus, dan yang ketiga adalah karena gestasional, karena memang berhubungan dengan kehamilan. Ada juga tipe lain, misalnya kita salah mengkonsumsi obat misalnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan diabetes. Oke. Nah, kalau faktor resiko yang dapat dikendalikan itu seperti apa sih, dokter? Oke, jadi yang ada faktor resiko pada diabetes itu, namanya faktor resiko itu hal yang menyebabkan seseorang itu beresiko menderita diabetes. Ada yang bisa dikendalikan, misalnya faktor ini makanan, kemudian gaya hidup, misalnya kan sekarang banyak orang yang makan junk food, terus banyak tidur-tiduran, mager lah istilah orang zaman sekarang. Nah, itu yang menyebabkan diabetes itu. Kemudian merokok, alkoholik. Nah, seperti itu yang bisa kita kendalikan, kan itu tinggal kita merubah gaya hidup kita. Tetapi ada faktor-faktor yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Misalnya kita mempunyai bapak atau ibu yang menderita diabetes. Nah, itu kan bisa juga menyebabkan diabetes pada kita, resikonya meningkat gitu. Kemudian seiring bertambahnya umur juga diabetes juga akan meningkat. Oke. Begitu. Jadi dokter, kalau untuk seseorang yang mungkin orang tuanya itu ada genetiknya, apakah bisa di stop di generasi selanjutnya seperti itu, dokter? Dan itu seperti apa caranya? Jadi kalau faktor genetik itu merupakan faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Oh. Iya, jadi misalnya orang tua kita atau nenek kita atau kakek kita menderita diabetes, kita memang beresiko 8 kali lipat untuk menderita diabetes. Tetapi dengan begitu kan kita harusnya lebih aware, lebih sadar bahwa ketika kita punya faktor resiko dari orang tua, tentunya kehidupan kita harus lebih bagus supaya kita tidak terjadi diabetes turunan dari orang tua gitu. Oke, jadi itu bisa ini ya dokter, bisa dicegah agar kita enggak menderita diabetes ini ya dokter? Iya, bisa dengan faktor-faktor yang bisa dicegah tadi. Oke. Nah, sebenarnya kapan sih dokter seseorang ini bisa dikatakan diabetes mellitus? Ya, kadang kan orang bahkan sekarang ini takut pada meriksa darah kan. Padahal untuk mendiagnosis diabetes mellitus itu harus dicek darahnya supaya tahu kadar gula darahnya. Kapan seseorang itu bisa dikatakan menderita diabetes? Yang pertama kita harus tahu gejala-gejalanya dulu. Gejalanya diabetes itu ada namanya trias klasik ya, yaitu polifagi itu banyak makan, lapar terus, polidipsi haus terus. Polidipsi, polifagi, dan poliuri. Jadi poliuri itu banyak pipis kayak gitu, terutama di malam hari. Nah, 3 gejala klasik itu yang memang biasa terjadi pada penderita DM. Nah, untuk tahu bener DM atau enggak, itu ada pemeriksaan darah namanya, pemeriksaan gula darah. Ketika kita puasa, misalnya kita 8 jam nih puasa, kemudian dicek darahnya lebih dari 126, itu juga bisa disebut sudah diabetes mellitus. Kemudian kita pemeriksaan gula darah sewaktu, misalnya kita tiba-tiba dicek gula darah di atas 200, nah itu juga sudah masuk dalam diabetes seperti itu. Atau mungkin dicek namanya HbA1c seperti itu untuk menggambarkan gula darah rata dalam 3 bulan terakhir. Nah itu kalau HbA1c-nya di atas 6,5%, nah itu juga sudah bisa dikatakan diabetes mellitus. Jadi untuk tahu diabetes mellitus itu sebenarnya bukan dari gejalanya. Gejala memang mempengaruhi ya, karena kan untuk tahu penyakit biasanya kita harus tahu gejala-gejalanya dulu, tetapi yang paling penting adalah pemeriksaan gula darah itu. Oke. Begitu. Nah dokter, kadang kan kita sebagai masyarakat umum yang tidak tahu apakah itu diabetes apa enggak, tapi memprediksi dengan adanya kayak tubuh kita itu kadang ada yang bengkak, terus kalau luka ini nggak sembuh-sembuh, itu apakah itu bisa menjadi pertanda, dokter? Bisa, dari gejala itu sebenarnya sangat bisa sekali. Karena trias klasik tadi yang banyak merasa haus, merasa lapar, merasa banyak kencing di malam hari. Kemudian kan kadang orang lemesan, kadang orang gampang ngantuk. Meskipun kan pengaruh gampang ngantuk dan lemes itu kan banyak hal ya. Tetapi orang yang lemes, banyak ngantuk, kemudian kulit terasa kering seperti itu, kaki bengkak, kemudian gangguan dalam berhubungan misalnya seperti itu. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda dari diabetes, gatel-gatel seperti itu. Oke.
Iya. Gatal tanpa sebab seperti itu dokter? Bisa. Atau kedinginan terus gatal gitu? Bisa jadi gini, jadi gejala-gejala itu biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi misalnya orang itu ada trias klasik DM seperti tadi, ditambah dengan gatel, ditambah dengan lemah, lesu, ngantuk, ada keturunan diabetes. Nah itu kita wajib harus segera ke dokter untuk periksa, bener nggak sih kita tuh menderita diabetes gitu. Oke. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dokter. Apa sih yang terjadi bila seseorang ini menderita diabetes? Tapi kita break dulu dokter. Ya. Sesaat lagi untuk Anda Sobat Milan yang maybe pengen bertanya tentang diabetes mellitus ini, Kalista membuka kesempatan buat Anda di 081578968968. Kita kembali sesaat lagi.
Oke Sobat Gemilang, masih terus barengan Kalista Apsari yang menemani Anda. Kali ini di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih, membahas topik yang menarik, mitos dan fakta diabetes mellitus. Dan kali ini Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan untuk Anda yang lagi sekarang ini pengen bertanya tentang diabetes mellitus ini, bisa di 081578968968 atau bisa juga kunjungi di live Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Langsung aja searching di Instagram ya. Oke, sahabat Gemilang dan juga Dokter Dendi. Tadi Kalista sempat sedikit tanya juga, apa sih yang terjadi bila seseorang ini menderita diabetes? Entah itu efek pendeknya ataupun efek jangka panjangnya. Ini seperti apa dokter? Monggo. Baik sahabat Gemilang, jadi orang kalau punya diabetes mellitus itu ada efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek misalnya pasien itu bisa terjadi hipoglikemi atau kadar gula darah yang rendah. Biasa pada pasien-pasien diabetes itu datang ke rumah sakit dengan kadar gula yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dikatakan terlalu rendah itu di bawah 70. Biasanya pasiennya itu tidak sadarkan diri, lemes, itu penyebabnya kan misalnya menggunakan obat terlalu banyak, takut makan. Nah, bisa menyebabkan seperti itu. Jadi kehilangan kesadaran. Bisa juga terlalu tinggi, misalnya seseorang itu tidak rutin dalam minum obat, makan terlalu banyak, stres yang terlalu tinggi, atau terjadi infeksi misalnya lukanya ada luka pada kaki ini, jadi akan ada infeksi, jadinya itu bisa menyebabkan gula darah naik drastis dan itu bisa menyebabkan hilang kesadaran juga seperti itu. Nah, itu untuk efek jangka pendek ya. Dan untuk efek jangka panjang itu bisa mempengaruhi ke seluruh bagian tubuh. Misalnya kalau gula itu komplikasinya ke otak bisa menyebabkan stroke. Kalau misalnya ke jantung bisa menyebabkan serangan jantung, bisa menyebabkan luka di kaki, atau mungkin ke pembuluh-pembuluh darah kecil, misalnya membuat kesemutan, terus kemudian mata kabur, kemudian gagal ginjal. Nah itu, penyebab gagal jantung, kemudian serangan jantung, gagal ginjal itu paling banyak memang diabetes mellitus itu. Ya, jadi kita kadang tidak berpikir diabetes itu cuma angka-angka gitu. Padahal sebenarnya ketika itu tidak terkontrol maka komplikasi ke depan yang memang agak berbahaya. Oke. Gitu. Dan normalnya gula darah ini berapa sih dokter? Oke, pada orang yang puasa, artinya 8 jam tidak mengkonsumsi apapun, itu di bawah 126. Pada pasien-pasien yang diabetes itu di bawah 200. Oke, Gitu. seperti itu ya. Ya. Oke dokter, kita sedikit membahas nih dokter tentang Gen Z ini yang mengalami banyak penyakit diabetes mellitus. Ini seperti apa sih menurut dokter Dendi menanggapi hal tersebut? Oke, jadi trennya memang saat ini diabetes itu terjadi, trennya itu di usia-usia yang muda. Gen Z itu banyak sekali yang menderita diabetes. Nah, mengapa seperti itu? Kebanyakan karena dua hal. Yang pertama memang karena makanan, yang kedua karena stresor yang lebih. Gen Z kan memang dia hidup di mana teknologi dan lain sebagainya berkembang secara cepat, kemudian tuntutan zaman yang tinggi, jadi stresor itu menyebabkan orang mudah terkena penyakit, itu satu. Tapi yang kedua, memang saat ini makanan-makanan yang tersedia itu juga kurang sehat, termasuk dalam hal kaitannya dengan gula. Sekarang ini kan yang ngetren, mungkin setahun 2 tahun yang lalu kita tahu bahwa ya mungkin kita juga ya makan boba dan lain sebagainya. Nah sekarang yang lagi tren kan ada es teh jumbo dan lain sebagainya. Nah itu dimana gula yang digunakan itu kan sebenarnya pakai yang sintetik gitu. Jadi kan resiko ke arah diabetesnya lebih tinggi. Dan memang dengan harga yang murah, rasa yang enak, pasti kan masyarakat banyak ya. Nggak cuma Gen Z juga, yang tua-tua juga mengkonsumsi itu. Jadi kan itu bisa menyebabkan resiko diabetesnya meningkat. Oke. Gitu. Nah, kalau dalam sehari Ya. kita itu boleh mengkonsumsi gula, pasti kan kita harus konsumsi gula juga kan dokter? Iya, betul. Itu berapa sendok sih dokter normalnya? Oke. Kalau gula itu dalam sehari normalnya itu sekitar 4 sendok makan paling banyak. Oh, 4 sendok. Ya, 1 sendok makan itu kan 15 cc ya ibaratnya. Paling banyak 4 sendok makan. Ya, itu udah total. Rekomendasinya seperti itu. Oke. Dan nasi itu kan juga punya kadar gula juga dokter. Iya, betul. Kalau
compare seperti itu, kita boleh makan atau konsumsi gulanya boleh kurang dari itu? Oke, gini. Jadi kalau kita berbicara tentang nasi dan lauk pauk ya. Jadi proporsinya itu karbohidrat itu harusnya 50 sampai 70%. Kemudian untuk protein itu sekitar 20%, untuk lemaknya itu sekitar 15% seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan tangan kita, misalnya di kepalan tangan ini nasi, kemudian untuk lauknya segini gitu, dan untuk yang lain-lain sayuran gitu biasanya setelapak tangan seperti ini. Bisa juga dengan cara seperti itu. Tetapi kita kan tidak ada ukuran yang pasti ya sebenarnya. Jadi ketika kita itu memang pengen untuk mengurangi resiko diabetes kita, ya kita harus mengurangi minuman yang manis-manis, mengurangi nasi seperti itu. Tetapi itu harus dikonsumsi. Karena ketika kita tidak mengkonsumsi nasi, kan ada orang nih yang diet tidak mengkonsumsi nasi, itu juga kurang baik karena keseimbangan nutrisi di dalam tubuh otomatis juga akan terganggu. Oke, gitu. Siap. Jadi semuanya itu ada takarannya juga ya, Dokter. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ini, Dokter, yang udah bergabung di 081578968968. Oh ya, Kalista juga ngebuka kesempatan buat Anda yang saat ini pengen bergabung di live Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, bisa langsung aja searching di Instagram. Ini ada Ajeng di Pakis. Dokter, ibu saya punya diabetes. Ada saran untuk ibu saya yang berusia 64 tahun nggak, Dok? Agar gulanya tuh tetap stabil. Seperti itu, monggo, Dokter. Baik Mbak Ajeng dan sahabat Gemilang semuanya, pada kasus ini biasanya kita mendapatkan pasien kan sudah berusia di atas 60 tahun ya. Kita harus tahu yang menyebabkan gula itu tinggi, satu biasanya dari makanan. Kita memang harus benar-benar mengatur makanan kita. Dua, kita juga harus banyak-banyak minum air putih. Kenapa? Karena ketika kita banyak minum air putih, itu kan gula di dalam tubuh ibaratnya akan diencerkan oleh air yang kita minum itu. Ya, kemudian tidur juga harus cukup gitu. Dan kebetulan ketika kita berbicara tentang perempuan, apalagi di usia lanjut, yang paling bikin gula naik itu adalah pikiran dan kalau orang Jawa penggalih. Jadi itu justru faktor yang paling menyebabkan gula darah tidak stabil itu. Ketika kita berpikir terlalu dalam, ketika kita banyak perasaan yang ganjel gitu. Nah, itu bisa menyebabkan gula naik dan itu memang yang paling tinggi sebenarnya itu. Gitu. Jadi makanan itu hanya berapa persen mempengaruhi kadar gula kita. Yang paling mempengaruhi adalah pikiran itu. Gitu. Oke, Bu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ajeng yang ada di Pakis. Selanjutnya, Dokter, ini ada Vera di Muntilan. Dokter, ibu saya sudah sepuh, habis amputasi di kaki kanan karena diabetes. Kira-kira bagaimana perawatan tepat untuk luka habis operasinya ya, Dokter? Apakah di RSUD Merah Putih ini bisa? Terus tanya juga jadwalnya, Dokter, seperti apa? Baik Mbak Vera. Jadi kalau memang sudah diamputasi, tujuan utama perawatan kita adalah mencegah supaya tidak tambah buruk lagi. Karena orang yang sudah diamputasi itu kadang kalau gulanya tidak terkontrol, itu juga akan meremen ibaratnya. Yang kemarin sudah diamputasi, nanti bisa luka di tempat lain juga gitu. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengontrol gulanya, mengontrol kolesterolnya, asam uratnya, seperti itu. Dan di RSUD Merah Putih bisa tiap hari di sana ada dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah. Nanti kalau misalnya kok perlu untuk dibersihkan di rumah sakit, nanti dengan dokter spesialis bedah. Untuk misalnya mengendalikan infeksinya, bisa dengan kami di dokter spesialis penyakit dalam gitu. Setiap hari ada jadwal dan untuk saya biasanya hari Selasa pagi dan Rabu sore saya berpraktek di RSUD Merah Putih gitu. Oke, Selasa pagi dan juga Rabu sore gitu. Oke. Ini datang lagi ada pertanyaan di live Instagram ya, Dokter. Ya. Ada dari Triana Susmayanti 23. Izin bertanya, Dokter, apa gula ini berpengaruh juga dengan kolesterol? Sebaliknya, seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Triana. Jadi sebenarnya memang gula, kolesterol, kegemukan, hipertensi itu dari sumber yang sama, namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu adalah keadaan di mana tubuh itu tidak bisa mengolah
apa yang kita makan, tidak bisa mengolah nutrisi-nutrisi di dalam tubuh. Oleh sebab itu makanya orang gula itu biasanya bareng sama darah tinggi, bareng sama obesitas, bareng sama kolesterol gitu. Meskipun jalurnya lain, tetapi itu berasal dari sumber yang sama. Artinya tubuh tidak bisa mengolah itu. Kenapa seperti itu? Karena awalnya mungkin orang itu gemuk misalnya dari pola makannya. Orang makan gula itu kan biasanya juga makan gorengan yang banyak seperti itu. Jadi otomatis satu dan lainnya akan berpengaruh. Gitu. Orang punya kolesterol tinggi nih misalnya, dia juga resikonya terhadap gula tinggi. Orang gulanya tinggi juga resiko kolesterolnya juga tinggi. Oleh sebab itu paling gampang untuk mengatasi sindrom metabolik tadi yang bermacam-macam tadi adalah mengendalikan diet dan mengendalikan pikiran. Iya, itu paling penting. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Triana dan yang udah gabung di Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang ini. Oh iya dokter, kita kan juga harus konsumsi gula, apalagi penderita diabetes itu juga. Nah, ada beredar gula-gula yang diklaim itu sehat dan juga aman. Itu seperti apa sih dokter? Oke, jadi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak beredar nih produk-produk yang diklaim aman gitu. Bahkan memang di apotek juga disediakan seperti itu. Nah, sebenarnya yang kita lihat adalah jumlah kilokalori yang ada. Misalnya begini, 1 sendok gula pasir misalnya, itu biasanya kan 50 kilokalori. Sedangkan gula yang diklaim aman itu hanya 5. Jadi 1 saset itu 1/10 dari gula pasir atau gula Jawa. Jadi kalau sebenarnya nggak ada yang aman memang, tetapi kan kadang kita namanya orang Jawa itu kalau nggak minum teh panas yang pro ibaratnya gitu kan kurang mantep gitu. Jadi kita kan perlu itu gula tebu dan lain sebagainya. Nah, gula-gula yang diklaim itu biasanya takarannya 1/10 dari gula pasir atau gula Jawa. Jadi bisa dikonsumsi, tetapi tetap dalam batas yang direkomendasikan. Artinya 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali lah maksimal. Jangan banyak-banyak juga, kalau banyak tetap berpengaruh gitu. Oke deh. Nah, sarannya juga seperti apa nih dokter buat orang-orang yang suka akan manis seperti itu? Mungkin bisa diganti tidak dengan gula tapi dengan buah-buahan misalnya. Ya, dengan kalau orang gula itu buah-buahan itu boleh dikonsumsi. Meskipun jumlahnya juga tidak boleh banyak-banyak. Cuman kan paling enggak kita juga bisa mensubstitusi dari gula pasir, gula aren, gula Jawa ke buah-buahan gitu. Kemudian mengurangi yang manis-manis itu dan jangan mensubstitusi ke gula-gula sintetik. Karena gula-gula sintetik itu kita tidak tahu sebenarnya kadar gulanya berapa, dibuat dari apa seperti itu, dan itu kurang baik untuk kesehatan gitu. Oke deh, siap. Buat Anda sobat bilang para pencinta gula atau pecinta manis seperti itu ya, bisa mengikuti saran dari dokter Dandi ini. Oke sobat bilang, dan dokter Dandi kita akan bahas tentang pengendalian diabetes. Tapi sesaat lagi dokter, untuk Anda sobat bilang yang pengen bergabung atau bertanya, masih Kalista buka kesempatan di 081578968968, atau bisa juga sekarang ini Anda yang penasaran dokter Dandi itu seperti apa sih, bisa simak di live Instagram di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastiin Anda tetap gabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.
Oke, Sobat Gemilang, balik lagi Kalista Hapsari yang menemani Anda. Kali ini di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih membahas topik yang menarik, mitos dan fakta diabetes mellitus. Bersama juga dokter yang sudah hadir kali ini di studio Radio Gemilang. Ada Dokter Dendi Firmansyah. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung, masih Kalista buka kesempatan di 081578968968. Oh ya, Dokter Dendi ini adalah dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Dokter, ini kan kita membahas topiknya adalah mitos dan fakta dan tentang diabetes mellitus ini. Banyak mitos yang beredar yang biasanya para penderita diabetes itu katanya mengkonsumsi obat diabetes secara rutin itu menyebabkan ginjalnya rusak seperti itu. Terus penyakit diabetes ini juga bisa ditularkan lewat luka atau yang lain-lain, atau mitos-mitos yang lain yang beredar di masyarakat. Ini seperti apa sih dokter menanggapi hal ini? Apakah itu adalah fakta atau itu hanya sekedar mitos saja? Seperti itu, Mangga Dokter. Oke, baik Mbak Kalista dan sahabat Gemilang semuanya. Saat ini justru pengobatan diabetes itu begitu sulit dilakukan. Mengapa? Ya karena banyak mitos yang beredar. Bisikan tetangga itu punya nilai yang paling tinggi dalam hal ini gitu. Karena kan orang diabetes misalnya, oh itu diabetes itu bisa sembuh dengan pijat misalnya seperti itu. Padahal kenyataannya bukan. Atau mungkin orang diabetes itu orang misalnya kencing malam hari aja, sering gitu. Padahal itu cuman infeksi saluran kencing. Ya. Orang bilang, oh itu pasti diabetes, jadinya orang pada takut gitu. Terus misalnya nih ada orang juga sakit diabetes, jangan ke rumah sakit, nanti dioperasi. Nah seperti itu. Kemudian banyak juga mitos yang beredar, misalnya kita makan nasi yang panas itu bisa menyebabkan tinggi gulanya, sedangkan kalau udah didinginkan atau selisih sehari itu lebih bagus gitu. Padahal ya enggak, sama saja sebenarnya gitu. Jadi mitos yang beredar kan orang jadi makanya berkurang seperti itu. Kemudian terapi diabetes misalnya, oh jangan pakai insulin gitu karena nanti bisa seumur hidup, padahal enggak juga. Insulin tidak seumur hidup. Kemudian obat ini bisa merusak ginjal. Nah, terutama yang paling banyak kan itu, obat-obat apakah bisa merusak ginjal atau tidak. Nah, padahal memang beberapa obat diabetes itu tidak bagus untuk ginjal, tetapi lebih tidak bagus lagi kalau itu tidak diobati. Artinya begini, ketika kita minum obat, apapun itu obat, pasti itu akan berpengaruh terhadap ginjal kita. Tetapi pengaruhnya adalah misalnya 30, 40, 50 tahun ke depan, baru itu bisa berpengaruh ke dalam ginjal kita. Itu pasti akan berpengaruh. Tetapi ketika kita tidak minum obat, justru ginjal kita akan diserang oleh diabetes itu. Mungkin ketika diabetes tidak terkontrol, itu 5 tahun orang sudah cuci darah seperti itu. Tapi dengan minum obat, kita memperlambat kerusakan ginjal itu. Tapi kita tidak pungkiri bahwa obat itu juga bisa merusak ginjal juga, memang iya gitu. Seperti itu. Jadi kan mitos dan faktanya banyak sekali ya. Seperti itu. Dan mungkin yang perlu ditanyakan itu, oh kalau diabetes itu misalnya nih bisa sembuh atau tidak gitu. Ya tidak bisa sembuh, tetapi bisa terkontrol tanpa obat. Banyak pasien-pasien saya itu diabetes, beliau-beliau itu tidak minum obat tetapi gulanya terkontrol gitu. Jadi begitu. Oke, sama seperti halnya ini Rania ada di Magelang nih bertanya, dokter, penderita diabetes nggak boleh makan karbohidrat apa dokter? Seperti nasi atau mie, roti, kentang, seperti itu dokter, mohon penjelasannya. Oke. Jadi yang perlu diketahui bahwa pada pasien diabetes itu terapinya adalah per individu. Artinya apa? Individu satu dengan individu lain itu berbeda. Jangan terus misalnya ada orang diabetes disamakan terapi dengan orang diabetes yang lainnya. Karena orangnya berbeda-beda. Misalnya begini, orangnya gemuk muda gitu. Otomatis makanan harus benar-benar dikurangi. Ya kan? Tetapi pada orang-orang yang kurus, kemudian usia sudah tua, justru kita nggak boleh mengurangi makanan mereka. Karena ketika dikurangi, otomatis tambah lemes, tambah kurus, seperti itu. Yang boleh kita lakukan, makanya kita atur supaya tetap bergizi, tetapi kita atur dengan obat gitu. Nah, begitu juga tadi pertanyaan dari Mbak Rani tadi. Misalnya nih, orang dengan diabetes, boleh nggak sih makan karbohidrat, nasi, mie gitu? Boleh.
selama satu memang takarannya tidak berlebihan. Jadi memang nasi itu harus 50-70%. Ketika kita nggak makan nasi justru berbahaya. Kenapa? Untuk energi dalam tubuh akan memecah protein dan lemak di dalam tubuh. Nah, itu bisa menyebabkan keadaan yang namanya ketoasidosis. Ketoasidosis itu komplikasi pada diabetes di mana karbohidrat yang masuk kurang sehingga protein dan lemak yang dipecah. Setelah itu kan timbul mual muntah seperti itu. Jadi memang harus makan itu tetapi dengan jumlah yang terukur gitu. Yang kedua juga kita melihat juga ketika pasiennya itu gemuk masih muda, itu memang harus dikurangi. Tetapi kalau yang sudah tua monggo-monggo saja. Kalau memang masuknya mie instan silahkan aja, tetapi jangan banyak-banyak dan dikurangi bumbunya. Oke. Ya gitu. Gitu. Oke dokter, untuk pencegahan dan juga penanganan dari diabetes mellitus ini sendiri, ini seperti apa sih dokter? Pengendaliannya, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah pengendaliannya yang pertama tadi memang mengatur makan, pola hidup sehat, olahraga paling tidak 5 kali seminggu dengan durasi paling enggak 30 menit setiap kali latihan, dilakukan secara teratur seperti itu. Kemudian selain itu menjaga pikiran supaya tetap happy, tidak stres seperti itu. Kemudian cek gula darah itu ini berkala ke dokter. Biasanya pada orang-orang yang terkontrol baik tiap bulan, tetapi pada orang-orang yang tidak terkontrol baik bisa tiap hari, bisa per 3 hari, per 7 hari, itu tergantung dari apakah ini terkontrol baik atau tidak seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan komplikasi-komplikasi. Misalnya kita punya DM, kemudian mata kita kabur atau kaki kita ada luka gitu, segera periksa ke dokter seperti itu. Jadi langkah-langkah itu tujuannya adalah pencegahan itu ada 3. Pertama pencegahan primer. Kalau kita belum terkena, ya kita mencegah supaya nggak terkena. Kalau kita sudah terkena, supaya nggak timbul komplikasi. Kalau kita sudah ada komplikasi, misalnya sudah ada luka, supaya tidak lebih berat. Seperti itu. Nah, pengobatan ini bisa dilakukan di RSUD Merah Putih pastinya dong. Ya, betul. Boleh di-spill lagi dokter? Oke, jadi sekarang RSUD Merah Putih itu sudah lengkap dalam pengobatan diabetes. Obat-obatnya juga lengkap dan waktunya juga kita fleksibel. Kalau misalnya nggak bisa pagi, kita juga buka klinik sore seperti itu. Jadi misalnya ada pasien nih, aku bisanya pagi, ya pagi, bisanya sore, bisa sore gitu. Dan jangan khawatir, untuk obat-obatan kita lengkap untuk diabetes dan kita dokter-dokternya juga masih muda semua. Jadi kalau mau konsultasi nanti misalnya ketemu saya gitu, pokoknya tidak buru-buru lah kita. Yang penting kita berorientasi pada kesembuhan pasien. Gitu. Apalagi dokter Dandini ganteng loh sobat Mila. Jadi Anda bisa berkonsultasi di RSUD Merah Putih tentunya. Dan untuk informasi selanjutnya bisa di Instagram ataupun di website ya dokter. Dan pendaftaran secara online juga bisa di s.id/RSUDMP. Jadi untuk Anda sobat bilang yang maybe pengen berkonsultasi mengenai diabetes atau hal lainnya, bisa mendaftar secara online kan pasti dokter? Ya. Oke, jangan lupa di s.id/RSUDMP. Dan dokter, untuk yang terakhir nih dokter, untuk sahabat bilang terutama yang ada di Kabupaten Magelang, ini pesan-pesannya agar terhindar dari diabetes mellitus ini seperti apa? Monggo. Baik, terima kasih sahabat Gemilang. Mungkin take home message-nya atau pesan-pesannya adalah yang pertama, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ketika kita itu tidak punya penyakit, maka kita juga hidupnya akan nyaman, bekerja nyaman, seperti itu. Jadi cegahlah sebelum datang penyakit itu. Dengan apa? Ya dengan modifikasi gaya hidup yang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, pokoknya sebisa mungkin kita hidup sehat supaya apa? Kita di dunia ini punya orang-orang yang kita cintai, sehingga nanti kita bisa hidup lebih lama dengan orang-orang yang kita cintai. Itu adalah hal yang kita harapkan di dunia ini bersama orang-orang terkasih dalam jangka waktu yang lama gitu. Kemudian yang ketiga mungkin jangan sampai kita itu di usia yang muda ini memanfaatkan waktu dengan kurang baik. Manfaatkan waktu dengan baik dan bagaimana caranya? Yaitu dengan banyak berolahraga, karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat gitu. Oke. Dan satu lagi dokter, diabetes memang tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dikendalikan. Betul sekali. Jadi tidak bisa sembuh, tetapi bisa kita kontrol bahkan tanpa minum obat dengan pola hidup yang baik. Oke, siap. Terima kasih Dokter Dendi Firmansyah, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang yang sudah hadir
Kali ini di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah spesial bersama dengan RSUD Merah Putih sudah hadir di Radio Gemilang. Dan semoga kedepannya lebih sukses dokter, sehat-sehat Amin. selalu. Sama-sama Mbak Kalista. Dan pastinya penderita diabetes mellitus di Kabupaten Magelang menurun ya dokter. Amin, amin. Oke, dan Sobat Gemilang sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari. Tentu kali ini yang menemani Anda di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah. Kita bertemu di Jamus Gemilang edisi selanjutnya. Kalista Absari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio.